Domine nostri Jesu. Hai, lenga cantik dan tampan. Unehaba lenga, kumaha damang akang teteh. Piye kabare mas mbaknya, how are you everyone? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kalian yang baru bergabung, selamat datang di Lenga Channel. Untuk kamu yang suka spoiler film dan sangat sibuk, channel ini tepat banget buat kalian. Kali ini kita akan menceritakan kembali sebuah kisah nyata tahun 1960. Oh ya, untuk kalian yang mau kepoin kisah nyata yang lain, boleh klik linknya di kolom deskripsi ya. Oke lanjut, film kisah nyata kali ini horor guys, berjudul The Conjuring. Film Conjuring ini rilis pada tahun 2013, diangkat dari kisah nyata, menceritakan tentang dua orang demonologis yang diperankan oleh Patrick Wilson sebagai Ed dan Vera Farmiga sebagai Lauren Warren. Kita sebutnya Lauren aja ya guys. Mereka bertugas melakukan pengusiran setan yang mengganggu dan mengancam keselamatan satu keluarga. Film ini digarap oleh sutradara asal Australia yang lahir di Kuching, Sarawak, Malaysia. Ia adalah James Wan. Selain Conjuring, James juga banyak menyutradarai berbagai film seperti Saw, Billy the Puppet, Dead Silent, Insidious, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lengers harus tahu dulu nih apa itu demonologis. Demonologis adalah ilmu yang mempelajari tentang setan dan hal-hal yang berkaitan dengan iblis, seperti gangguan mistik hingga kerasukan dan pengusiran setan, atau kita bisa menyebutnya dengan paranormal. Yuk langsung aja kita take off ke videonya. Let's go! Adegan diawali dengan Ed dan Lauren yang sedang menangani kasus Annabelle pada tahun 1968. Sejak tahun 1960, mereka dikenal sebagai paranormal yang terkenal di dunia. Lauren memiliki kemampuan untuk melihat dan menggambarkan hal-hal mistik yang sedang terjadi, sementara Ed memang merupakan orang yang ahli dalam bidang demonologis yang diakui oleh Gereja Katolik. Suatu hari ada satu kasus yang menimpa satu keluarga. Dari ribuan kasus yang mereka tangani, ini merupakan kasus yang sangat jahat dan mengerikan. Scene berganti di mana pasangan suami istri Roger Perron dan Caroline baru saja pindah ke rumah mereka di pedesaan impian mereka di Rhode Island bersama 5 orang anak perempuan mereka, yaitu Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April. Di awal kedatangan mereka, rumah itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Dari anjing mereka yang tidak mau masuk ke dalam rumah, dan ada ruang bawah tanah yang sengaja ditutupi agar tidak ada orang yang bisa masuk ke sana. Saat pagi hari, Caroline melihat kakinya tiba-tiba memar dan semua jam yang berhenti di pukul 3.07. Andrea pun mengeluhkan ada bau busuk di kamarnya. Caroline mengeluhkan tentang jam yang berhenti di angka yang sama kepada Roger dan tentang kakinya yang memar. April datang mencari anjing kesayangannya. April menemukan anjingnya mati secara tiba-tiba. Pada malam hari, saat Christine sedang tidur, ia merasakan ada yang menarik kakinya dan mencium bau busuk. Christine mengira kalau itu adalah Nancy yang berbuat usil kepadanya. Di saat yang sama, Roger terbangun dari tidur karena mendengar suara TV yang menyala dan pintu yang terbuka dengan sendirinya. Roger dikagetkan oleh Andrea yang mencoba memberitahu bahwa Cindy tertidur sambil berjalan. Cindy? Keesokan harinya, Roger melihat punggung dari Caroline yang lagi-lagi terdapat memar. Roger menyarankan Caroline agar memeriksa memarnya itu ke dokter. Ketika Roger ingin pergi bekerja, ia melihat burung yang melintas di sekitar rumahnya mati secara tiba-tiba. Sementara anak-anaknya yang lain melanjutkan aktivitas seperti biasa dengan pergi ke sekolah. Di rumah hanya ada Caroline dan April. Caroline melihat April sedang berbicara sendiri. Ia bertanya kepada anaknya dengan siapa ia berbicara. April memberitahu kalau dia sedang berbicara dengan Rory dan jika ingin berbicara dengannya, Caroline harus memutar mainan yang ditemukan oleh April di halaman rumah mereka. Mommy!
Udah mulai serem ya guys. April kemudian mengajak Caroline untuk bermain petak umpet. Caroline mencari April yang sedang bersembunyi dan meminta April untuk menepuk tangannya sebagai tanda. Ia sangat yakin jika April bersembunyi di dalam lemari, karena lemari itu terbuka serta ada suara nafas dan tepuk tangan yang muncul dari dalam sana. Namun ternyata April tidak ada di sana. Scene berganti di mana Christine kembali diganggu dan ditarik kakinya saat sedang tertidur. Kali ini dia mengetahui jika bukan Nancy yang menarik kakinya. Christine mencari tahu dan ia melihat seseorang sedang berdiri di belakang pintu. Dia sangat ketakutan dan mencoba membangunkan Nancy. Nancy ternyata tidak melihat apapun di balik pintu. Christine melarang Nancy untuk ke sana, tapi Nancy memastikan jika di sana tidak ada apa-apa. Tiba-tiba pintu kamar mereka tertutup sendiri. Christine berteriak histeris membuat Caroline dan Roger datang dan menanyakan apa yang terjadi. Christine berkata jika dia melihat dan berbicara dengan seseorang. Orang itu ingin semua keluarganya mati. Malam berikutnya, kejadian mengerikan di dalam rumah semakin mencekam. Caroline melihat memar yang muncul di tubuhnya semakin banyak. Ia juga mendengar suara aneh saat ia memeriksa dari mana suara itu berasal. Caroline dikejutkan dengan semua foto yang berjatuhan dan hancur di sepanjang dinding samping rumah tangga mereka. Caroline mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja pintu ruang bawah tanah terbuka sendiri. Caroline masuk dan mendengar ada suara aneh dari dalam sana. Saat ia ingin keluar, tiba-tiba saja pintu itu tertutup sendiri, hingga wajahnya terbentur dan membuat Caroline jatuh terguling ke ruang bawah tanah. Caroline melihat ke seluruh ruangan itu, tidak ada siapapun di sana. Lalu ada yang melemparkan bola ke arah dirinya. Caroline ketakutan dan berusaha lari keluar dari ruang itu, namun tiba-tiba lampu yang ada di ruangan itu pecah dengan sendirinya. Caroline meminta tolong dan berusaha lari keluar. Ia menemukan korek yang ditinggalkan Roger beberapa hari lalu. Saat Caroline menyalakan korek tersebut, ada seseorang di belakangnya. Hey, wanna play hide and clap? Di saat yang sama, Cindy kembali tidur sambil berjalan dan terus membenturkan kepalanya ke lemari. Andrea yang melihatnya mencoba membawa Cindy kembali ke tempat tidurnya. Andrea melihat pintu lemari itu bergerak sendiri dan saat ia membuka lemari itu, tidak ada siapapun di sana. Cindy terbangun dan melihat sesuatu di atas lemari. Andrea pun melihat ke arah yang sama dan di sana ada makhluk yang sangat menyeramkan. Roger yang baru pulang kerja langsung berlari ketika mendengar teriakan dari dalam rumah. Ia menemukan istrinya yang terkunci di ruang bawah tanah dan Andrea yang berteriak histeris. Roger bingung apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahnya. Setelah malam yang menyeramkan itu, Caroline pergi menemui Ed dan Lauren yang sedang mempresentasikan tentang pengsuiran setan di suatu universitas. Langers harus tahu nih. Pada adegan itu ada Lauren Warren yang asli duduk di barisan depan saat kamera di zoom ke arah Caroline. Caroline meminta tolong kepada Ed dan Lauren agar mereka memeriksa rumahnya. Melihat ketakutan dari Caroline, Ed dan Lauren memutuskan untuk pergi memeriksa rumah Caroline. Roger dan Caroline menjelaskan tentang situasi di rumahnya, mulai dari bau busuk, ada suara-suara aneh, jam berhenti di pukul 3, dan burung yang mati secara tiba-tiba saat melintas di rumahnya. Ed mengatakan jika bau busuk itu adalah tanda adanya aktivitas iblis di rumahnya. Suara aneh yang muncul dan jam yang selalu berhenti di pukul 3 adalah suatu penghinaan kepada Trinitas. Lauren meminta untuk ditunjukkan ruang bawah tanah yang ada di rumah itu. Dia melihat dengan kemampuannya jika di ruang bawah tanah itu telah terjadi sesuatu hal yang buruk. Di sisi lain, Ed mewawancarai dan merekam semua kejadian yang dialami oleh keluarga Perron. Lauren bertanya kepada April tentang teman bernama Rory dan bagaimana caranya agar dia bisa berbicara dengan Rory. Lauren pergi menuju danau di depan rumah keluarga Perron. Di sana, dia melihat ada hal yang sangat mengerikan. Dia melihat ada seseorang yang digantung di pohon di pinggir danau itu. Setelah melakukan pemeriksaan di segala sudut rumah,
Ed menjelaskan kepada keluarga Perron jika rumah mereka harus disucikan dan dilakukan pengusiran setan. Keluarga Perron tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah tersebut, karena roh jahat yang berada di rumah itu sudah menempel pada diri mereka. Ed perlu mengumpulkan data dan bukti untuk diserahkan kepada gereja dan Vatikan agar mendapatkan izin melakukan pengusiran setan di rumah keluarga Perron. Di rumah, Ed dan Lauren kembali mendengarkan hasil rekaman yang dilakukan Ed kepada Caroline. Di sana mereka tidak dapat mendengar suara dari Caroline, melainkan malah muncul suara menyeramkan dari hasil rekaman itu. Lauren mencari data dan fakta mengenai rumah yang ditempati oleh keluarga Perron. Dan ternyata rumah itu dulunya milik seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir bernama Bathsheba. Oh gitu, pantas ya. Udah mulai ketemu nih penyebabnya. Oke lanjut, ternyata Bathsheba ini juga mengorbankan anaknya yang baru berusia 7 hari dengan cara memasukkannya ke dalam api dan menjadikan anaknya sebagai tumbal atas bentuk kecintaannya kepada iblis. Setelah itu, Bathsheba bunuh diri di atas pohon di pinggir danau dan mengutuk siapa saja yang mencoba untuk menempati rumahnya. Waktu kematiannya pun tepat di pukul 3.07. Keanehan dan kengerian yang terjadi di rumah keluarga Perron ternyata ulah si setan Bathsheba ini, guys. Bukan hanya itu, ternyata rumah itu sudah memakan banyak korban. Salah satunya si hantu Rory, temannya April. Rory dan keluarganya telah menjadi korban dari kutukan dan kekejaman Bathsheba. Esok paginya Ed dan Lauren mulai mengumpulkan bukti keangkeran rumah itu. Bersama dengan Drew, asisten dari Ed, dan didampingi oleh opsir polisi bernama Brad sebagai saksi. Ed menaruh salib di beberapa sudut rumah untuk memancing reaksi dari setan yang ada di rumah itu. Pada malam pertama, mereka hanya melihat pintu ruang bawah tanah tertutup dengan sendirinya dan tidak banyak menemukan bukti. Di siang hari, Lauren merasakan kehadiran Bathsheba. Dan benar saja, Bathsheba masuk ke ruang atas tempat di mana Caroline sedang tidur. Sepertinya Bathsheba mencoba untuk merasuki Caroline. Nah, pada malam harinya, hal-hal seram mulai terjadi lagi di rumah itu. Opsir Brad melihat setan asisten rumah tangga yang mengagetkan dirinya. Di saat yang sama, Cindy tidur sambil berjalan menuju ke arah lemari tua di kamar Andrea. Kamera mulai memfoto secara otomatis. Itu menandakan ada penurunan suhu di ruangan itu dan berarti ada makhluk atau roh halus yang ada di dekat Cindy. Roger, Ed, dan Officer Brad mengejar Cindy yang masuk ke kamar Andrea. Tetapi pintu kamarnya tiba-tiba terkunci. Drew dan Lauren memantau keberadaan Cindy melalui alat pendengar yang dipasang di kamar Andrea. Mereka mendengar jika Cindy tidak sendirian. Ada orang lain yang bersamanya. Saat pintu kamar terbuka, Cindy ternyata tidak berada di dalam kamar itu. Ed meminta Drew mengambil sinar ultraviolet untuk mengetahui jejak Cindy. Ternyata Cindy berada di ruang rahasia yang terdapat di dalam lemari. April memberitahu Lauren jika itu adalah tempat Rory bersembunyi ketika dia ketakutan. Lauren mencoba masuk ke ruang persembunyian Rory. Saat sedang memeriksanya, Lauren terjatuh dari ruang itu hingga ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Lauren melihat penghuni rumah sebelumnya dirasuki oleh Bathsheba dan membantai seluruh keluarganya. Melihat itu, Lauren mulai menyadari jika Bathsheba ingin merasuki Caroline dan berusaha mempengaruhi Caroline untuk membunuh anaknya. Tiba-tiba salib yang dipasang oleh Ed mulai terbalik dan iblis itu menyerang Nancy. Setelah mendapat banyak bukti, Ed dan Lauren segera menyerahkan bukti itu ke Bapak Gordon agar segera dilakukan pengusiran setan di rumah itu. Semua keluarga Perron pun pindah dari rumah itu dan tinggal di tempat lain untuk sementara waktu. Di saat yang sama, Lauren diperlihatkan anak perempuannya yang tenggelam di dalam danau. Itu adalah pertanda yang diberikan oleh Bathsheba bahwa dia akan menyerang anaknya juga. Jadi itu di sini tuh ancaman karena Bathsheba merasa marah, Lauren ikut campur di dalam rumah itu. Setelah melihat bukti yang ada, Bapak Gordon akhirnya menyetujui untuk melakukan pengusiran setan di rumah tersebut. Pada malam hari, Bathsheba datang ke rumah Ed dan Lauren. Bathsheba menampakkan dirinya sambil memegang boneka Annabelle. Bathsheba pun berusaha menyerang Judy, anak dari Ed dan Lauren.
Di tempat lain, Caroline yang dirasuki oleh Bathsheba membawa Christine dan Cindy ke rumah terkutuk itu. Keadaan Caroline semakin tidak terkendali dan ingin membunuh Christine. Bathsheba mulai mengambil alih tubuh dari Caroline. Ed segera melakukan tindakan pengusiran setan kepada Caroline karena dia tidak memiliki banyak waktu dan menunggu sampai Bapak Gordon datang. Jika pengusiran setan tidak segera dilakukan, Caroline akan mati. Terjadi pertarungan sengit antara Ed, Caroline, dan Bathsheba. This is your daughter! Bathsheba! Karena kuatnya keinginan dan rasa kasih sayang Caroline terhadap keluarganya, akhirnya Bathsheba berhasil dikeluarkan dari tubuh Caroline. Dan film pun tamat. Oke. Menyeramkan banget film ini ya guys. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah nilai dan ilmu agama itu sangat penting dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena itu dapat melindungi kita dari roh-roh jahat dan dapat membawa kita kepada kebaikan. Oke, waktu landing sudah dekat. Terima kasih kepada kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Bye-bye.